Nah, ini sudah aku isi baterai ya, baterai ABC tentu saja yang harganya 5 ribuan dapat dua ya. Oke, nah ini sudah mulai lepas ininya. Seperti aku bilang tadi ya. Oke. Nah, ini sudah aku kasih kaset brandy ya. Oke. Ini memang ada dua, jadi aku sediakan khusus untuk kita ngetes yang seperti ini, yang kaset-kaset bugil ya. Jadi yang enggak apa namanya, yang dipastikan kalau rusak juga nggak terlalu rugi ya. Hey guys, welcome back to my channel The Analog Junkies ya. Seperti biasa sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa subscribe, komen, dan like di setiap video yang ada di channel ini. Because the more support, the more videos will come. Oke? Sekali lagi terima kasih yang masih mantengin channel ini ya. Video demi video yang aku buat. Terima kasih banyak. Thank you for the support ya. Di video kali ini kita akan bahas tentang apa ya? Tentang Walkman, tapi sebenarnya sih kita nggak bisa nyebutnya Walkman ya, karena Walkman itu hak patennya, seperti yang sudah berapa kali aku bilang, hak patennya Sony ya. Jadi ya merek lain nggak bisa nyebutnya Walkman, tapi ya apa sih, cassette player gitu ya. Kemudian ada gitulah pokoknya. Nah, sebenarnya I'm not a big fans of Walkman atau compact tape player ya, tapi ya karena kadang-kadang di flea market atau di pasar roa itu ada aja yang jual ya, dalam kondisi apapun ya. Jadi kalau mau niat beli kadang-kadang harus, bukan kadang-kadang ya, all the time itu harus sedia baterai ya untuk ngetes ya. Nah, di sini. Nah, yang paling banyak diburu ya tentu saja yang Sony ya, Sony seperti ini ya. Sony Walkman ini. Nah, ini ada tulisan Walkman di sini karena ini hak patennya di player lain nggak boleh ya, karena ini ya memang hak patennya Sony gitu ya. Nah, yang akan kita bahas ini yang aku dapat yang harganya murah sekali. Ini biasanya dulu ini juga nggak terlalu hype, maksudnya hanya dijual di toko-toko elektronik di pinggir-pinggir gitu ya, di jalan raya yang bukan terkenal gitu, yang ya yang jualnya bukan merek-merek ternama, jadi ya mungkin banyak diabaikan juga. Bahkan sampai sekarang ketika zamannya sudah berubah dan orang nggak mau beli lagi gitu ya. Nah ini rasanya ini ya, aku kira kalau di Palembang banyak ya di jalan-jalan Sudirman itu toko-toko elektronik yang grade B gitu ya, yang jualannya ya, yang bukan merek-merek terkenal gitu. Dan mereka mungkin mau bongkar-bongkar apa tokonya, cuci gudang, atau mau bangkrut gitu ya, atau ya akhirnya dibawa ke flea market. Kadang-kadang dibuang, mungkin ya dibuang. Kemudian abang-abang loakan ya dijual lagi. Nah ini dapat yang seperti ini ya. Ada beberapa tapi aku pilih ya, karena yang klik warnanya seperti ini ya, yang aku suka. Bentuknya kecil, compact dibanding merek-merek ya, kita sebut saja ini merek Cina, brand-brand Cina yang nggak aku rekomendasikan ya. Jadi ada dapat yang seperti ini. Jadi yang kecil, karena beberapa kali dapat yang besar. Jadi kita akan lihat ya. Ini namanya lead Severo gitu ya. Oke, lead, kemudian ada titik-titik ya, Severo, kemudian warnanya seperti ini. Stereo mini cassette player. Jadi ini juga ya mematuhi peraturan bahwa tidak boleh memakai nama Walkman ya. Lead Severo stereo mini cassette player. Ada gambar titik-titik ini ya. Kemudian, nah di sini ada tulisan Cinanya, ada Severo, nggak tahu apa ini tulisan Cinanya. Jadi spesifikasinya nggak terlalu jelas nih. Ya. Nah di sini ada, ini gambar, ada tulisan stereo ya. Berarti speakernya ada dua, kemudian ada 36 mm. Ini maksudnya apa? Ini mungkin kekuatan speakernya juga besar. Ada DC-nya 3 volt, kemudian dikasih earphone, kemudian tulisan Cina lagi ya. Ya, standar banget. Nah, isinya kita lihat ini ada headset gitu ya. Ada earphone ya, Kak. Ya, ini
lumayan ya, aku bilang sturdy gitu kabel-kabelnya juga. Ini tapi ya kayaknya ini standar banget seperti waktu aku review tentang Aiwa ya, brand besar seperti Aiwa saja, headsetnya juga ya mungkin kualitas dalemannya ya. Tapi tetap aja waktu itu aku review ya, waktu itu jelek juga. Nah, mungkin ini ya sama aja gitu, beli OM gitu. Kemudian di dalamnya ada bubble wrap ya. Kosong, nggak ada apa-apa lagi ya. Kita letakkan di sini dulu. Nah, lumayan ada bubble wrapnya. Kemudian di sini ada kitab-kitabnya dalam bahasa Mandarin ya. Tak satu pun ada bahasa Indonesia gitu ya. Lead Audio. Oh, Lead Audio namanya. EA. Keren sih logonya ya. Kemudian nggak ada. Susah nih, bahasa Inggrisnya juga nggak ada. Nah, ya oke. Bentuk depannya seperti ini. Jadi ternyata bukan yang warna biru ya. Warna putih seperti ini, ada sama lead ya. Tapi kayaknya ada kebohongan ini. Speakernya satu ya. Ya, tapi di sini ada tulisannya stereo ya, stereo speaker ya. Oke. Kemudian auto stop. Ya, ini fitur yang dulu dibangga-banggakan di cassette player ya, karena ya mudah gitu ya. Jadi tidak mengakibatkan kaset rusak ya. Kemudian built-in speakernya ini ada stereo cassette player. Jadi nggak ada apa-apa lagi, bentuknya seperti ini, ada lengkungan-lengkungan. Di sini ada lead, kemudian Severo ya. Oke. Di belakang kita lihat bawahnya nggak ada apa-apa. Sini juga hanya untuk memasukkan jack earphone-nya ya. Nih. Oh ya, sambil ngeliatin ini harganya aku beli cuma 5.000. Ya maunya dia 25.000, tapi aku tahu-tahu harganya 5.000 ya. Oke, dan ini masih normal, sudah aku tes sebelum buat video ini pakai baterai tentu saja, dan aku nggak rekomendasikan karena ya bukan Sony ya. Jadi ya apa sih bedanya dengan Sony, nanti kita lihat. Di sini ada keterangan, ada baterainya, kemudian powernya dan sebagainya, output dan sebagainya. Di sini ada tulisan open untuk membuka, ada 2 baterai kecil di sini. Kemudian ini ada belt clipnya ya. Oke, ini standar banget. Kita bandingkan dengan yang Sony ini yang aku dapat dengan harga 15.000 ya. Kalau yang ini karetnya aja yang putus ya. Nah, seperti ini ya. Jadi tiruannya sama persis. Desainnya tentu saja beda, tapi ya fungsinya ya seperti ini ya. Nah, kita lihat di dalamnya. Nah, yang membedakan ini tentu saja kualitas dari mekaniknya ya. Kalau buatan Cina seperti ini ya, berapa ini harganya tentu saja murah ya, murah banget ya. Dan banyak banget pada masanya ya, karena memang kaset juga lagi jaya-jayanya gitu ya. Nah, kalau ini mudah sekali rusak ya. Tombol-tombolnya, kemudian ada volumenya di sini ya. Ya, ini karena belum pernah dipakai kayaknya. Nah, dan saya tidak punya, aku nggak punya apa? Punya keinginan untuk makanya sebagai untuk memutar kaset-kaset kesayangan ya. Karena sudah pernah trauma 2 kali kasetnya ya dikunyah gitu. Nah, seperti ini. Nah, terus saya karena sebenarnya bagus ya, sturdy. Tapi dengan yang Sony memang agak beda ya. Tombol-tombolnya lebih clicky, lebih enak gitu ya. Lebih meyakinkan ya. Karena ini sering kejadian banget kalau merek-merek Cina ini nggak pulang lagi, nggak ke atas lagi tombolnya, nggak balik lagi ya. Berapa kali ditekan-tekan seperti ini. Tapi kalau Sony ini ya Sony ya, mungkin harga jualnya pada saat lagi menjadi barang yang diincar banyak orang lebih mahal ini ya, bisa ratusan ribu. Nah, ini ya. Pegangnya juga beda gitu. Nih. Nah, kamu bisa lihat ya lebih rapi mana. Ini juga terbukanya lebih lebar, jadi tidak apa ya, mudah gitu memasukkannya. Sementara yang ini seperti ini saja. Nah,
Ya nggak banyak ya yang bisa diceritain. Ya kalau di review juga ya sudah pernah beberapa kali yang merek-mereknya seperti ini. Ya kalau untuk hanya ngetes ya 1 menit gitu ya, berapa detik untuk ngetes bener nggak sih isinya. Kadang-kadang kalau kita beli kaset di flea market atau di thrift store ini kan sudah nggak ada lagi sablonannya ya. Jadi produksi entah kapan gitu sudah nggak pakai karena menekan biaya produksi jadi nggak ditulis di sini ya. Hanya Sony BMG Music Entertainment kalau ini ditulis seperti itu saja. Jadi kita nggak yakin apakah isinya sama dengan covernya. Beda dengan rilisan-rilisan tahun awal 90-an, ada namanya di sini ya ini. Seperti ini John Cicada, Better Part of Me gitu ya, karena ya diperlakukan lebih baik ya. Mungkin biaya produksinya lebih tinggi kalau harus disablon seperti itu ya, nggak bisa dihapus lagi gitu kalau nggak laku. Nah, jadi ini butuh yang seperti ini ya. Kalau menurut kamu gimana tuh di kolom komentar ya, apakah kamu punya pengalaman buruk dengan Walkman bukan Sony atau Walkman seperti ini ya, Walkman rip-off-nya atau Walkman apalah gitu ya, abal-abal ya. Oke, ya kalau sekedar untuk hiasan nggak apa-apa deh, tapi nggak aku rekomendasikan ya. Ya mungkin kamu pernah nggak pernah kejadian ya, syukur alhamdulillah ya, berarti nggak kejadian kasetnya nyangkut. Semoga tidak terjadi sampai kapanpun ya. Well, itu aja videoku kali ini yang bahas apa sih ini ya? Bahas tentang Walkman abal-abal Cina gitu ya. Yang sekarang dijual murah banget ya. Selalu ada biasanya ya. Ya ini kondisinya baru banget ya, nggak pernah dibeli orang dari tahun 90-an mungkin ya. NOS. Well, itu aja videoku kali ini, tulis di kolom komentar pendapat kamu ya. Oke, terima kasih telah menonton. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye. Nah, jadi sudah diisi kaset ini ya, sudah aku coba. Jadi ya untuk membuktikan pada kamu bahwa ini hidup ya. Oke, kita tekan. Ini tadi kan ada baterainya ya, sudah diisi baterai. Nah, ini aja ya, sudah mulai longgar ya, baru aja diisi baterai. Dan ini bunyi ya. Nih ya, dinamonya hidup ya, tapi ya mungkin bagi kolektor ini sudah bagus banget, sudah bunyi ya, alhamdulillah. Tapi ya gimana dengan kualitas suaranya ya, sudah aku coba ini pakai kaset Brandy ya, ini muternya ke kanan, jadi dimasukkan ke sini, nah ke arah sini ya. Nah ini bunyinya seperti ini, ngeresek kayaknya belum pernah dipakai aja volume kontrolnya sudah mulai bermasalah ya, bunyi ngeresek gitu ya, lagi kalau kita cabut ininya. Nah lumayan, jadi ya sekedar untuk ngetes bener apa enggak lagu tersebut ya, ditempelin di kuping aja gitu ya, untuk ngetes bener apa enggak kasetnya kaset yang dimaksud. Jadi enggak, bukan sebagai daily driver kalau HP gitu ya, dipakai setiap hari gitu ya. Jadi ya hindari aja ya, bagusnya ya beli Sony aja karena sudah terjamin ya. Oke. Nah, oke. Jadi gimana pendapat kamu? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton. Ini lagunya Brandy yang Everything I Do It For You miliknya Bryan Adams.